Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Yang kalau kita lihat dalam beberapa hari ini, Pak Anies dan Caimin berkunjung di berbagai tempat. Kemarin di Makassar, Pak Anies disambut jutaan orang di sana dengan acara Jalan Gembira. Jadi jutaan orang menyambut Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu artinya bahwa massa di sana cukup besar teman untuk mendukung Pak Anies dengan program perubahan dan perbaikan. Dan kali ini teman-teman, beritanya Pak Anies juga berkunjung di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Ternyata juga disambut ribuan warga, ribuan pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya Pak Anies Baswedan mendapat simpatik warga Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan Pak Anies akan menang di Jawa Timur. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan dan Caimin, karena kolaborasi ini ternyata membuahkan hasil, yaitu bersatunya Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Muhaimin ini mewakili dari warga Nahdien, dari warga NU, karena warga NU kebanyakan juga partainya PKB. Dan Pak Anies sebagai nasionalis tentu saja juga banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Karena pengalaman Pak Anies pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, pernah menjadi menteri juga, pernah menjadi rektor Paramadina, dan pengalaman-pengalaman yang lain yang didapat Pak Anies Baswedan. Jadi bersatunya Caimin dan Pak Anies Baswedan ternyata memberikan dampak yang luar biasa, sehingga Pak Anies bisa mengatakan bahwa kemungkinan besar di Jawa Timur Anies Caimin akan menang. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies klaim bisa menang mutlak di Pasuruan, Jawa Timur. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Terpadu PPT Al Yasini, Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anies sempat mengklaim dirinya bisa menang mutlak di Kabupaten Pasuruan. Anies mulanya bicara terkait maksud dan tujuannya berkunjung ke Pasuruan. Dia bersama Caimin hendak memohon doa restu dan dukungan untuk memperjuangkan perubahan dan keadilan. Kita Anies Caimin sekarang mulai perjalanan bersama. Karena itu ke Pasuruan mohon doa, bimbingan dan dukungannya. Insya Allah kita perjuangkan. Ini bukan meraih target itu untuk diambil, yang kita bawa itu misi untuk dilaksanakan, kata Anies Baswedan, seperti yang dilansir pada Kamis 28 September 2023. Persatuan yang solid itu ditopang dengan rasa keadilan. Belum ada persatuan dalam ketimpangan, persatuan itu dalam suasana keadilan. Hari ini banyak timpangnya yang berjuang, siapa yang merasakan manfaat siapa. Kita merasakan kota dengan desa, kota besar dengan kota kecil, yang negeri dan yang swasta, pendidikan umum dan pendidikan diniyah. Itu timpangnya luar biasa, lanjut Anies Baswedan. Anies kemudian bercerita soal dirinya. Ia yang pernah menjadi kepala daerah hingga menteri akan berkolaborasi dengan Caimin. Kita sama-sama pernah pengalaman di kabinet. Saya menteri pendidikan, beliau menteri tenaga kerja. Walaupun saya lulus lebih cepat, tapi pengalaman ini membekali kita. Insya Allah dengan begitu agenda-agenda perubahan bisa kita laksanakan dengan baik, urainya. Anies lalu mengklaim yakin akan menang mutlak di Pasuruan. Jadi kami mohon lagi-lagi berkenan untuk memberikan doa. Insya Allah kalau Pasuruan kita bisa menang mutlak, insya Allah Jawa Timur menang. Jika Pasuruan bergerak, insya Allah Jawa Timur bergerak. Bila Jawa Timur bangkit, Indonesia bangkit, imbuhnya. Nah itu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kunjungan Pak Anies di Pasuruan memberikan optimisme baru. Jadi semakin optimis Pak Anies Baswedan untuk bisa menang di 2024. Karena pemilih di Jawa Timur ternyata ini besar teman-temannya. Apalagi kalau kita lihat NU di Jawa Timur itu cukup besar. Jadi tidak salah kalau Pak Anies memang ini menggandeng Caimin untuk maju di 2024 karena peluangnya cukup besar.
Namun demikian kita lihat teman-teman, Pak Prabowo Subianto juga begitu, informasinya akan menggandeng tokoh NU untuk menjadi calon wakil presidennya. Jadi saat ini NU menjadi satu rebutan para kandidat calon presiden untuk meraih simpati dari warga NU. Nah, siapakah yang nanti dipercaya oleh warga NU? Tentunya kalau saya melihat ya di PKB teman-teman ya Pak Muhaimin Iskandar, karena selama ini jaringan Pak Muhaimin Iskandar cukup luar biasa. Dan selama ini pula bahwa PKB memang rumah dari warga Nahdliyin. Jadi banyak warga NU yang memilih partainya di PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang dulu didirikan oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid. Karena ada masalah sehingga Gus Dur keluar dari PKB dan Pak Muhaimin Iskandar akhirnya yang menahkodai Partai Kebangkitan Bangsa. Dan ternyata setelah Gus Dur lepas dari PKB dan anaknya Yeni Wahid mendirikan partai, itu juga tidak bisa berjalan. Dan yang tetap eksis tentu saja tetap PKB-nya Muhaimin Iskandar. Dan warga NU ini banyak menyalurkan aspirasinya di PKB. Oleh karena itu menurut pandangan saya, walaupun Pak Prabowo itu mencari kandidat calon wakil presiden dari Nahdlatul Ulama, tentu saja dalam pikiran saya teman, tentu saja Pak Muhaimin Iskandar punya peluang yang cukup baik. Karena jejaring PKB dari desa sampai ke pusat ini cukup solid, cukup kuat. Sehingga Pak Muhaimin Iskandar sampai hari ini menjadi Ketua Umum PKB. Nah, ini kan sesuatu prestasi yang luar biasa dari Caimin. Sehingga Pak Anies punya keyakinan kalau Pasuruan ini dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin, bisa jadi Jawa Timur juga akan dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena kita lihat bahwa mayoritas dari warga NU memilih PKB. Kalau ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, tentu saja warga NU akan memilih pasangan Anies Muhaimin Iskandar di 2024. Jadi kesimpulannya, Pak Anies punya peluang yang cukup besar memenangkan dalam Pilpres di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.